Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Solo, tempat asal batik Sidomukti, warnanya coklat sangat serasi. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya memulai presentasi. Oh ya, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan saya Ikrimata Tasvita, teman saya Devita Mustika Jenda, Kamila Intasari, Salsedila Nurmanit Samu, Revana Urafilia, Gaitsa Zaira Sofa, Najibah Rahmania, Nur Hasanah. Kami dari siswi MAN 22 Jakarta. Pada video kali ini kami ingin mempresentasikan pelajaran sosiologi materi kelompok sosial dengan guru pengajar Bu Yulinis Zaini, SPD. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai definisi kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama, Sarjono Sukanto. Kelompok sosial sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya timbal balik dan saling mempengaruhi. Menurut Robert K. Merton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi dengan pola-pola yang telah matang. Dan menurut Paul B. Horton, kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Menurut Roland L. Warren, kelompok sosial yaitu kelompok yang terdiri atas dua atau lebih manusia dan di antara mereka terdapat beberapa pola interaksi yang dapat dipahami oleh anggota atau orang lain secara keseluruhan. Menurut Mayor Pollack, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki hubungan satu sama lain sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Kriteria kelompok sosial menurut Sarjono Sukanto. Yang pertama adalah adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua adalah terdapat hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, memiliki struktur, akidah, dan pola perilaku sama. Yang keempat, memiliki sistem dan proses. Dan yang terakhir adalah mempunyai faktor pengikat yang dimiliki bersama anggota kelompok sehingga hubungan bertambah erat. Selanjutnya adalah ciri-ciri kelompok sosial. Apa aja sih ciri-ciri kelompok sosial? Yang pertama ada setiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Yang kedua, setiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasar status dan perannya. Yang ketiga, setiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Yang keempat, setiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggotanya. Klasifikasi kelompok sosial. Pertama, kelompok semu. Kelompok sosial ini tidak memiliki struktur, ikatan, kesadaran jenis, dan aturan. Biasanya kelompok semu terjadi secara tiba-tiba atau spontan. Contohnya kerumunan yang terbentuk saat terjadinya kecelakaan di jalan raya. Ciri-ciri dari kelompok tidak teratur ini adalah pertama, tidak direncanakan karena terjadi secara spontan. Kedua, tidak terorganisasi sehingga tak berstruktur. Tiga, tidak ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi yang berlangsung lama. Keempat, tidak ada kesadaran kelompok dan kehadirannya bersifat sementara. Kedua, kerumun atau crowd merupakan berkumpulnya orang-orang pada saat tertentu secara cepat tanpa ada ikatan organisasi. Kumpulan orang yang termasuk kerumunan contohnya, pertama penonton, kedua kelompok ekspresif, ketiga kelompok tidak saling senang, keempat kerumunan panik, kelima kerumunan emosional, keenam ada kerumunan tak bermoral. Ketiga ada publik. Jenis kelompok tidak teratur hampir sama dengan massa, tetapi tidak dalam tempat yang sama. Contohnya publik pendengar pidato presiden yang disiarkan oleh radio. Keempat ada massa. Massa mempunyai kemiripan ciri dengan kerumunan, tetapi terbentuknya agak berbeda. Pada massa ada sebagian pembentuknya yang disengaja dan ada sebagian yang terjadi secara spontan. Contohnya adalah mengumpulkan banyak orang di sebuah lapangan atau jalan untuk melakukan demonstrasi. Klasifikasi kelompok sosial menurut ketat longgarnya ikatan antar anggota oleh Ferdinand Tonis. Yang pertama ada paguyuban atau Gemeinschaft, yaitu kelompok sosial anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Tipe paguyuban ini memiliki 3 tipe. Yang pertama adalah paguyuban sebab ikatan darah atau Gemeinschaft by blood, yaitu ikatan kekerabatan. Contohnya adalah keluarga. Dan yang kedua adalah paguyuban sebab tempat, Gemeinschaft of place, yaitu kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan lokalitas. Contohnya ada RT atau rukun tetangga dan juga RW atau rukun warga.
Dan yang terakhir ada paguyuban bersifat ideologi atau Gemeinschaft of Mind, yaitu hubungan persahabatan disebabkan oleh anggota yang memiliki pandangan yang sama atau keahlian atau pekerjaan. Berikutnya ada Patembayan atau Gesellschaft, yaitu kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. Patembayan ini bersifat sementara atau Untuk penjelasan materi berikutnya adalah klasifikasi kelompok sosial menurut Merton. Kelompok sosial menurut Merton dalam buku yang sudah ditulis oleh Hamanto Sunarto adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Klasifikasi kelompok sosial menurut Merton terdapat dua bentuk. Yang pertama, membership group. Membership group adalah kelompok sosial yang setiap anggotanya secara jelas menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Referensi grup adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggota kelompok untuk membentuk pribadi dan perilakunya sesuai dengan kelompok acuan. Selanjutnya ada klasifikasi sosial menurut sudut pandangnya. Julian Gesamner mengungkapkan tentang konsep in-group dalam sebuah karyanya berjudul Folkways, di mana konsep ini menjadi penting dalam kaitannya dengan proses sosialisasi kelompok. Di situ juga beranggapan bahwa konsep out-group menjadi konsep yang sangat diletakkan berlawanan dari in-group. Yang pertama ada in-group, atau bisa disebut kelompok dalam. Dapat dijelaskan secara singkat bahwa individu-individu dalam suatu kelompok sosial yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah. Lalu yang kedua ada out-group atau kelompok luar. Out-group ini merupakan suatu kelompok sosial yang kebalikan dari in-group. Terkadang ditandai dengan sikap antipati atau rasa tidak suka, sehingga dapat menjadi dasar munculnya sikap etnosentris. Selanjutnya itu ada pola hubungan antar kelompok. Pola hubungan antar kelompok itu dibagi 5. Yang pertama itu ada akulturasi. Akulturasi adalah berpadu atau berbaurnya kebudayaan di antara dua kelompok etnis. Akulturasi dapat tercipta meski di antara kelompok memiliki status sosial yang berbeda. Yang kedua itu dimonasi. Dimonasi adalah penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lain. Contohnya itu kayak perbudakan. Terus yang ketiga ada paternalisme. Paternalisme adalah penguasaan secara politik dari ras pendatang kepada kelompok pribumi. Contohnya itu kayak penjajahan gitu. Terus yang keempat itu ada integrasi. Integrasi ialah bentuk hubungan yang tidak menaruh perhatian kepada kelompok yang berbeda ras. Jadi itu menurut mereka itu nggak penting buat pendidikan, pekerjaan ataupun politik gitu. Terus yang kelima itu ada pluralisme. Pluralisme itu menghargai dan mengakui adanya perbedaan di antara berbagai macam kelompok. Selanjutnya ada dasar terbentuknya kelompok sosial. Dasar terbentuknya kelompok sosial itu ada 5. Yang pertama, common ancestry atau garis keturunan. Common ancestry itu merupakan dasar pembentukan kelompok sosial berupa kesatuan genealogis atau faktor keturunan. Yang kedua, ada kesatuan religius. Kesatuan religius merupakan dasar pembentukan kelompok sosial berupa kesamaan agama atau kepercayaan yang dianut. Yang ketiga, ada daerah asal yang sama. Daerah asal yang sama atau kesatuan teritorial merupakan dasar pembentukan kelompok sosial berupa kesamaan daerah asal atau kesamaan tempat tinggal. Contohnya kelompok sosial ini yaitu RT, RW, desa, dan lainnya. Yang keempat ada common interest atau kepentingan bersama. Merupakan dasar pembentukan kelompok sosial berupa kesatuan dasar-dasar, kepentingan atau asosiasi. Dan yang terakhir adalah geografis. Geografis merupakan dasar pembentukan kelompok sosial berdasarkan wilayah tempat tinggalnya.